Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum tulisan Syekh Burhanul Islam Ad-Darnuji. Alhamdulillah sudah sampai di pasal kelima tentang rajin belajar dan semangat belajar. Ini sudah lama tidak saya bacakan. Pasal kelima kemarin sudah separuh, ini separuh lagi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa qala akharu, berkatalah oleh pensyair yang lain, hayatul qalbi ilmun faghtanimhu, bermula kehidupan hati itu ilmu, faghtanimhu, maka ambil olehmu akannya ilmu. Kalau pengen hati kita hidup hati itu dengan ilmu, karena itu carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu, dan bermula kematian hati itu kebodohan, artinya kebodohan menyebabkan hati kita mati. Fajtanibhu, maka tinggalkan olehmu akannya kebodohan. Ini Arabnya dhahir. Wa ansyadani ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi alaih syi'ran. Ansyadani, membaca nasyid kepadaku, ustaduna, oleh guruku. Siapa guruku? Syekhul Islami. Siapa nama beliau? Burhanuddini rahmatullah, semoga bermula rahmat Allah itu sabit di atas beliau. Akan apa beliau nasyidkan? Syi'ran, akan satu syair. Artinya guru beliau, guru Syekh Darnuji, membacakan satu syair kepada beliau. Bunyinya, zal ilmu a'la rutubatan fil maratibi. Zal ilmu, za isim isyarah, bermula ini ilmu itu a'la, itu paling tinggi nisbah derajat, fil maratibi, dalam segala derajat. Jadi derajat yang paling tinggi ya derajat orang yang memiliki ilmu, sesuai dengan firman Allah, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa min dunihi izzul ula fil mawakibi, dan dari min dunihi, dan dari di bawahnya ilmu, di bawahnya ilmu itu izzul ula, min khabar muqaddam, sabit di bawahnya ilmu itu izzul ula, kemuliaan yang tinggi, fil mawakibi, dalam segala jamaah-jamaah. Mawakibi jamaah-jamaah, jamaah atau pasukan-pasukan. Artinya derajat yang tinggi dalam jamaah, derajat yang tinggi dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin tentunya memiliki derajat yang tinggi, tapi derajat yang tinggi dalam kepemimpinan itu tetap kedudukannya di bawah orang yang berilmu. Karena pemimpin sekalipun dia butuh kepada ahli ilmu untuk memusyawarahkan, membuat undang-undangnya, dan seterusnya. Fadul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifan. Fadul ilmi, maka bermula orang yang mempunyai ilmu itu yabqa izzuhu, abadilah oleh kemuliaannya, mutadha'ifan, hal keadaan kemuliaannya itu yang berganda-ganda. Jadi orang yang berilmu walaupun sudah meninggal, kemuliaannya tetap bertambah. Apalagi meninggalkan banyak karya dan karangan, akan dibaca orang, didoakan terus. Wazul jahli ba'dal mauti fit taraibi, dan bermula orang yang mempunyai kebodohan, orang bodoh sesudah kematian itu sabit fit taraibi, dalam tanah. Orang yang bodoh kalau meninggal ya udah, dilupakan orang dalam tanah. Fahayat, ini fahayhata isim fi'il madhi. Fahayhata la yarju madahu manirtaqa, ruqiyya waliyil mulki waliyil kataibi. Maka jauh, ini isim fi'il madhi bermakna ba'uda, fa'ilnya nanti man, fa'il yarju juga man, tanazu artinya. Jadi man ini fa'il yarju dan fa'il hayhata. Jauh, la yarju, tidak bisa mengharap, madahu, akan puncaknya kemuliaan. Oleh siapa jauh? Oleh siapa tidak bisa mengharap? Man irtaqa, oleh orang yang tinggi ia. Ruqiyya waliyil mulki, akan sebagai ketinggian wali kerajaan. Waliyil kataibi, wali dari segala pasukan-pasukan. Kataib jamak, artinya askar.
pasukan-pasukan. Artinya jauh, tidak bisa mencapai, tidak bisa mengharap akan puncaknya kemuliaan ilmu man irtaqa. Oleh siman yang tinggi ia, ruqiyah, akan ketinggian wali kerajaan, akan ketinggian wali dari pasukan-pasukan. Artinya pemimpin sekalipun, pemimpin pasukan, panglima, pemimpin satu wilayah yang dia sudah tinggi, dia jauh dari kemuliaan orang yang berilmu. Dia tidak akan bisa mencapai puncak kemuliaannya orang yang berilmu. Ya, ini dalam saya memberikan arti sudah ada i'rab-i'rabnya ini berdasarkan kaidah. Saumli alaikum ba'dha ma fihi. Saumli, saya diktekan alaikum kepadamu, akan apa saya diktekan ba'dha ma fi, akan sebahagian ma yang ada ianya ma dalamnya ilmu. Artinya beliau akan menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu. Saumli, selagi akan saya diktekan kepadamu ba'dha maf'ul umli, akan sebahagian ma yang ada ianya ma dalamnya ilmu, kelebihan ilmu. Fasma'u, maka dengarkan olehmu. Fiyya hasrun an zikri kullil manakibi. Fiyya khabar muqaddam. Sabit pada diriku itu hasrun, itu keterbatasan. An zikri, dari menyebutkan kullil manakibi, dari menyebutkan seluruh kelebihan-kelebihan ilmu. Artinya kata beliau, fiyya hasrun, dalam diri saya itu ada batasan. Saya tidak mampu menyebutkan segala kelebihan-kelebihan ilmu, segala keutamaan-keutamaan ilmu. Karena ilmu itu sangat banyak sekali keutamaannya. Cuma saya akan membacakan sedikit saja kata beliau. Huwan nuru kullun nuri. Dianya ilmu itu cahaya, kullun nuri, seluruh cahaya. Jadi ilmu itu cahaya. Keutamaan yang pertama, ilmu itu cahaya, bisa menerangi kita, menerangi jalan kita, mengeluarkan kita dari kegelapan, kebodohan. Yahdi anil ama. Itu khabar kedua juga boleh. Dianya ilmu itu an-nur, cahaya, kullun nuri, seluruh cahaya, yahdi, menunjuki ia anil ama, dari kebutaan. Nah, jadi ilmu bisa membimbing kita sehingga jauh dari kebutaan, kebodohan. Wadul jahli marrad dahri bainal ghayahibi. Wadul jahli, dan berumlah orang yang bodoh. Marrad dahri, dharaf ini. Marrad dahri, dalam sepanjang masa. Bainal ghayahibi, itu sabit di antara kegelapan-kegelapan. Ya, dul jahli mubtada. Berumlah orang yang bodoh, marrad dahri, sepanjang masa, itu sabit di antara, berada dalam kegelapan. Orang bodoh ya dalam kegelapan. Kita bingung, nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Huwa zarwatu syamma'u tahmi manil taja ilaiha. Huwa, dianya ilmu itu az-zarwatu syamma'u, itu puncak yang sangat tinggi. Zarwah puncak, samma'u tinggi. Dianya ilmu itu zarwatu syamma'u, puncak yang sangat tinggi. Tahmi, yang akan menjaga ianya puncak. Atau karena jumlah sesudah isim ma'rifah berarti kita hal keadaan puncak itu menjaga ia man iltaja, akan orang-orang yang berlindung ia ilaiha, kepadanya puncak. Artinya begini, sebagaimana puncak bukit bisa melindungi orang kalau ada masalah banjir segala macam, begitu juga ilmu. Huwa, dianya ilmu itu puncak yang tinggi, tahmi, yang bisa menjaga ia man iltaja fi'il madhi, akan orang-orang yang berlindung ia kepadanya puncak bukit. Orang yang berilmu selamat dari terjatuh ke dalam yang haram, ke dalam akhlak jelek dan sebagainya. Wa yamshi aminan fin nawaibi, dan berjalan ianya seseorang aminan, hal keadaan ia itu yang aman, fin nawaibi, dalam segala ujian-ujian, cobaan-cobaan. Dalam segala kesukaran dia akan aman kalau punya ilmunya. Bihi yantaji, dengan sebab ilmu selamat ianya seseorang. Wan nasu fi ghaflatihim, dan bermula manusia itu sabit dalam kelalaian mereka. Orang yang berilmu insya Allah selamat, sementara manusia dalam kelalaian. Bihi yartaji, selamat. Bihi yartaji warruhu bainat taraibi, dan dengannya ilmu yartaji juga selamat.
Dengannya ilmu selamat ianya seorang warruhu bainat taraibi. Padahal bermula ruh itu sabit di antara tulang-tulang dada, taraib. Artinya begini, ketika nyawa kita dicabut, orang yang berilmu itu insya Allah akan selamat. Nah, berilmu, mengamalkan ilmunya insya Allah dibimbing oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Dengan sebabnya ilmu, yartaji selamat ia, warruhu padahal ruh itu sabit di antara taraib, di antara tulang dada. Maksudnya ketika ruh mau keluar dari badan. Bihi yashfa'ul insanu man raha asiyan ila darakin nirani syaril awaqibi. Dengan sebab ilmu, yashfa'ul insan, memberi manfaat oleh si insan, man raha, akan orang-orang raha yang berangkat ia. Hal keadaan orang itu asian yang maksiat, berangkat kemana? Ila muta'alaq kepada raha, berangkat ila darakin niran, kepada dasar-dasar neraka, syaril awaqib, dasar neraka ini yaitu yang syaril awaqib, seburuk-buruk akibat. Artinya, dengan sebab ilmu, seseorang bisa memberi syafaat. Artinya orang alim, orang yang berilmu itu, dia bisa memberi syafaat kepada hamba-hamba Allah yang maksiat yang lain. Kan sering kita dengar bahwa ada syafaatnya para ulama. Ini maksudnya. Dengan sebab ilmu, yashfa'ul insan, bisa memberi manfaat oleh si manusia, man raha, akan orang-orang yang berangkat ia, hal keadaan orang itu yang maksiat, berangkat kemana? Mau masuk neraka. Orang-orang yang tadinya mau menuju neraka, yang neraka itu syaril awaqib, seburuk-buruk akibat, bisa mendapatkan syafaat atau diberikan syafaat oleh orang yang berilmu. Faman ramahu ramal ma'ariba kullaha, maka bermula siman. Rama tolaba, maka bermula siman yang mencari ia siman akannya ilmu. Rama niscaya telah mencari ia al ma'ariba, akan harapan, kullaha, seluruhnya harapan. Orang yang mencari ilmu dan mendapatkan ilmu itu sama seperti orang yang sudah mendapatkan seluruh impiannya. Wa man hazahu qad haza kullal matalibi, dan bermula siman, haza artinya ijtama'a au ahata, bermula siman haza, bermula siman yang meliputi, yang siman akannya ilmu. Maksud meliputi, mengumpulkan banyak ilmu. Qad haza, niscaya sungguh haza telah mendapatkan ia kullal matalibi, akan seluruh pencariannya. Orang yang sudah mendapatkan ilmu seolah-olah sudah mendapatkan segalanya. Huwal mansabul ali ya sahibal hija. Ini hija, ini akal. Huwal mansabul ali, dianya ilmu itu mansabul ali, pangkat yang tinggi. Ya sahibal hija, wahai pemilik akal, wahai orang yang berakal, ketahuilah bahwa ilmu itu pangkat yang tinggi. Iza niltahu hawin bifautil manasibi. Iza niltahu, bila engkau telah mendapatkan akannya ilmu, hawin, maka ringankan olehmu, bifautil manasibi, dengan luputnya segala pangkat-pangkat. Maksudnya, ilmu adalah pangkat yang tinggi. Ketika engkau telah mendapatkan ilmu, maka rasakan olehmu ringan, enggak apa-apa walaupun pangkat yang lain kamu tidak mendapatkannya. Kamu bukan Pak Camat, bukan gubernur segala macam, enggak apa-apa. Bila engkau sudah mendapatkan ilmu, karena ilmu itu pangkat yang paling tinggi, mengalahkan segalanya. Fa in fatakat dunya wa tibu na'imiha, maka jika luput akan dirimu oleh dunia fa'il fata, maka jika luput akan dirimu oleh dunia, wa tibu, kita atah kepada dunia, dan oleh kebaikan-kebaikan, kenikmatannya dunia, faghammit, maka pejamkan olehmu, pejamkan matamu maksudnya. Bila engkau tidak mendapatkan dunia, tidak mendapat kenikmatannya dunia juga, pejamkan matamu, enggak apa-apa, lupakan saja. Karena ilmu tadi lebih tinggi dari segalanya. Fa innal ilma khairul mawahibi. Kenapa engkau harus memejamkan matamu, melupakan segala kenikmatan dunia? Karena bahwa sungguh ilmu itu khairul mawahibi, sebaik-baik karunia Allah, sebaik-baik pemberian itulah ilmu. Waqila fi hadzal makna, dan dikatakan orang pada ini makna. Idza ma i'tazza zu ilmin bi ilmin. Idza ma, apabila ma ziyadah, ini kalau sudah sesudah idza sering. Idza ma'tazza, apabila mulialah zu ilmin, oleh orang yang berilmu dengan ilmu. Fa ilmul fiqhi aula bi i'tizadin, maka bermula ilmu fiqh itu lebih aula dengan kemuliaan. Artinya ketika orang yang berilmu mulia dengan ilmunya,
maka ilmu fikih itu lebih mulia lagi. Nah, fakam tayyibin yafuhu wala kamiskin. Fakam tayyibin, ini kam kita mudah kepada tayyibin. Kam bermula, maka kam khobariyah ini. Fakam tayyibin, maka bermula berapa banyak yang wangi. Yafuhu itu yang menyebarkan ia, yang menyebar bau wangi ia. Wala kamiskin, dan tidak seperti misik. Artinya begini, ada yang wangi, menebarkan bau wangi, tapi wangi yang paling tinggi tetap misik. Banyak sih kayu-kayu yang wangi, tapi tidak seperti wangi misik. Artinya begini, ilmu itu mulia semuanya, tapi ada yang lebih mulia, yaitu fiqh misalkan. Wa kam tairin yatiru wala kabazi. Dan berapa banyak burung itu yang terbang ia wala kabazi, dan tidak seperti bazi elang. Memang burung banyak yang terbang tinggi, tapi yang bisa terbang kayak elang luar biasa kecepatannya mungkin nggak ada. Artinya di sini beliau menjelaskan bahwa ilmu itu mulia, tapi ilmu fikih itu jauh lebih mulia lagi karena menjelaskan tentang hukum-hukum Allah halal dan haram. Wa unsyidtu aydan li ba'dihim, dan dibaca nasyid kepadaku. Unsyidtu naib bina majhul, dinasyidkan kepadaku pula li ba'dihim, milik sebahagian mereka. Apa bunyinya? Al fikhu anfasu kulli syai'in anta dzakhiru. Bermula fikih itu anfasu kulli syai', itu yang paling indah dari segala sesuatu. Yang bermula engkau itu dzakhiruhu, yang bermula engkau itu yang mengumpulkannya. Jadi fikih merupakan hal terbaik yang engkau kumpulkan. May yadrusil ilma lam tadrus mafakhiru. Bermula siman yang mengkaji ia akan satu ilmu, niscaya lam tadrus. Jadi yadrus pertama mutaaddi, yadrus kedua lazim. Beda artinya. Bermula siman yang mengkaji ia akan satu ilmu, niscaya lam tadrus, tidak akan hilanglah mafakhiruhu, oleh kemegahan-kemegahannya. Jadi orang yang mau belajar terus, maka kemegahannya tidak akan pernah hilang-hilang. Faksib li nafsika ma asbahta tujhilu. Faksib, maka usahakan olehmu, fi'il amar, maka usahakan olehmu li nafsika, untuk dirimu, akan apa? Akan asbahta, akan yang jadilah engkau itu tujhiluhu, engkau jahilkan akannya ma. Artinya hal-hal yang belum kita ketahui carilah, karena ilmu itu sangat penting sekali, satu kemegahan tadi. Maka usahakan olehmu untuk dirimu ma asbahta, akan mama yang jadilah engkau itu tujhiluhu, engkau jahilkan akannya ma. Fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiru, maka bermula awal ilmu itu iqbalun. Dalam syarahnya dijelaskan iqbalun artinya saadah, akhiruh juga saadah. Maka bermula awal ilmu itu kebahagiaan, wa akhiruhu, dan bermula akhirnya ilmu juga itu kebahagiaan. Itu maksudnya. Fa awalul ilmi iqbalun, maka bermula awal ilmu itu iqbal, menghadap datangnya kebahagiaan, wa akhiruhu, dan akhirnya ilmu itu juga datangnya kebahagiaan. Wa kafa biladzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'isan lil aqili ala tahsilil ilmi. Wa kafa, ini fa'ilnya ladzah, cuma ada ziyadah ba, biasa di fa'il kafa sering ziyadah ba, kafa billahi syahida. Cukuplah kelezatan ilmu. Wa kafa biladzatil ilmi, cukuplah kelezatan ilmu, cukuplah kelezatan fiqh. Jadi fiqh ini ilmu juga, atau khas di atas am. Cukuplah kelezatan ilmu, cukuplah kelezatan fiqh, cukuplah kelezatan pemahaman, da'iyan, akan sebagai pendorong, ba'isan, kan sebagai motivasi, lil akili, bagi orang yang berakal. Motivasi untuk apa? Ala tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Jadi ilmu itu memang lezat. Ya, ilmu fiqh, pemahaman, ketika kita memahami sesuatu yang tadinya kita tidak paham, itu kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Artinya beliau mengatakan cukuplah kelezatan ilmu itu mendorong kita, memotivasi kita orang-orang yang berakal untuk mencari ilmu. Ya, ini agak panjang ini bab ini. Waqad yatawalladul kaslu min kasratil balghami warutubati. Dan kadang-kadang lahirlah oleh rasa malas, timbullah oleh rasa malas, min kasratil balgham, dari banyaknya dahak,
warutubah dan banyaknya lendir-lendir. Nah, kadang seseorang itu malas menghafal, malas membaca karena mulutnya banyak dahaknya, banyak lendirnya segala macam. Jadi kita nggak lancar dalam membaca, nggak fasih. Wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'am, dan bermula jalan menguranginya dahak taqlilut ta'am, yaitu mengurangi makanan. Mengurangi makanan biar dahak kurang. Qila, dikatakan orang, ittafaqa sab'una tabiban ala anna nisyana min kasratil balgham. Sepakatlah oleh 70, apa ya 70 tabib doktor. Jadi dalam kitab saya lihat ini bukan tabiban tapi nabiyan. Dalam PDF ini tabib, tapi lebih kepada tabib kayaknya nih, karena masalah kesehatan. Dikatakan orang, ittafaqa, sepakatlah oleh 70 doktor, sepakat kepada apa? Ala annan nisyan, kepada bahwa sungguhnya lupa itu min kasratil balgham, dari banyaknya dahak. Orang yang mengeluarkan banyak dahak itu pelupa. Wa kasratul balghami min kasrati syarbil ma, dan bermula banyak dahak itu sabit dari karena banyak minum air. Wa kasratu syarbil ma'i min kasratil akli, bermula banyak minum air itu dari banyak makan. Artinya banyak makan menyebabkan banyak minum air. Banyak minum air banyak dahak, banyak lupa. Itu natijahnya. Wal khubzul yabisu yaqta'ul balgham, dan bermula roti kering itu bisa menghilangkan ia akan dahak. Ini makan roti kering. Ya, ini ya begitulah. Wa kadza akluz zabibi 'ala riqi, demikian pula bisa menghilangkan dahak, yaitu aklud zabib, makan anggur kering 'ala riqi, di atas rik. Saat di atas rik, di atas kelaparan. Ketika kita lapar banget, kemudian makan anggur kering zabib, nah itu bisa menghilangkan dahak. Wala yuksiru minhu, dan tidak memperbanyak ia seorang minhu darinya makan zabib. Nah, jadi makan zabib memang bisa menghilangkan dahak ketika lapar. Tapi tetap jangan banyak-banyak. Wala yuksiru, jangan memperbanyak ia darinya makan zabib. Kenapa kalau banyak? Hatta la yahtaja ila syurbil ma'i fayadhidal balghama, hingga tidak perlu ia kepada minum air. Kalau dia perlu kepada minum air, fayadhidal balgham, maka menambah ianya minum air akan dahak lagi. Nah, makan anggur kering, nggak tahu anggur kering, nggak pernah makan saya. Makan anggur kering, ngopi juga banyak dahak. Makan anggur kering dalam keadaan lapar menghilangkan dahak, tapi jangan banyak-banyak, karena kalau banyak perlu kepada minum air, fayazidal balgham, menambah ia akan balgham. Yazida kita atah kepada yahtaja. Wasiwaku yuqallilul balgham, dan bermula siwak. Maksud siwak ini menggunakan siwak, menggosok gigi, itu yuqallilul balgham, bisa mengurangi ia akan dahak. Wa yazidul hifdha wal fasahah, dan menambah ianya bersiwak akan hafalan dan akan kefasihan. Jadi orang yang suka gosok gigi itu bisa menguatkan hafalan, menambah daya hafal, hifdha wal fasahah, lisannya jadi bersih, fasih dalam berbicara. Fa innahu sunnatun saniyah, maka bahwa sungguhnya bersiwak itu sunnah yang saniyah, sunnah yang tinggi. Sunnah yang tinggi, sunnah Nabi. Tazidu fi sawabis shalah wa qiraatil Qur'an, menambah ianya sunnah siwak itu dalam pahala salat dan pahala baca Quran. Memang hadis Nabi menyatakan satu salat dengan siwak itu berbeda 70, seperti 70 salat tanpa siwak. Begitu juga baca Quran nilainya, karena mulut kita bersih, wangi, malaikat suka. Wa kadzal qai'u yuqallilul balghama warrutubati, demikian bisa mengurangi dahak. Demikian pula al-qai'u, bermula memuntahkan, itu yuqallilu, mengurangi ia akan dahak dan basah-basah lendir-lendir mulut. Jadi kita kadang-kadang perlu memuntahkan isi perut. Ya, sekali-sekali. Wa tariqu taqlilil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli. Bagaimana? Tadi mengurangi makan bisa mengurangi dahak. Bagaimana cara mengurangi makan? Wa tariqu taqlilil akal. Bermula cara mengurangi makan itu at-ta'ammul, itu berpikir
fi manafi'i, pada manfaat-manfaat kurang sedikit makan. Nah, biar kita terdorong untuk mengurangi makan, kita pikirkan manfaat dari sedikit makan. Apa itu? Wahiyya as-sihhatu wal 'ifatu wal itharu. Bermula dianya manfaat sedikit makan yaitu sehat. Karena banyak penyakit timbul dari banyak makan. Apalagi zaman sekarang. Perut kita, usus kita penuh dengan macam-macam lemak. Wal ifah, dan dianya manfaat makan itu ifah, terjaga. Kita terjaga dari yang haram. Kalau sedikit makan nggak perlu harus kerja keras mencari duit yang banyak untuk beli makanan banyak. Wal isaru, dan mengutamakan orang lain. Artinya makan sedikit, lebihnya kita sedekahkan ke teman-teman kita. Kalau kita berpikir tentang hal ini mendorong kita untuk mengurangi makan. Waqila fihi syi'run. Dikatakan orang fihi pada masalah sedikit makan akan satu syair. Dikatakan orang pada masalah sedikit makan akan satu syair. Fa'arun summa arun summa arun. Syaqa'ul mar'i min ajlit ta'am. Maka aib, kemudian aib, kemudian aib. Jadi arun ini khabar muqaddam. Muqtadanya syaqa'ul mar'i. Maka aib, aib, aib. Bermula kecelakaan seseorang dari karena makan, itu aib maksudnya. Sungguh aib, aib, aib. Kecelakaan seseorang dari karena makan itu aib. Ketika seseorang banyak makan mendorongnya untuk terjatuh ke dalam maksiat, mengambil punya orang, mencuri segala macam, itu satu aib yang sangat besar sekali. Aib karena hawa nafsu. Wa anin Nabi alaihissalam, dan dari Nabi alaihissalam, annahu qala, bahwa Nabi berkata ia. Apa kata Nabi? Salasun yubghiduhumullahu min ghairi jurmen. Bermula tiga golongan itu yubghiduhum, membenci akan mereka oleh Allah, min ghairi jurmen, dari ketiadaan kesalahan, jurmen. Ada tiga orang yang Allah benci padahal bukan karena maksiat. Apa itu? Al-akulu. Bermula yang pertama itu akul, orang yang banyak makan. Nah, jadi banyak makan itu enggak disukai, walaupun tidak haram. Wal bakhilu, dan bakhil, kikir. Wal mutakabbiru, dan orang takabbur. Takabbur ini orang yang merasa dirinya hebat. Nah, ini sebenarnya tapi haram takabbur. Wa ta'ammal fi madarri kasratil akli. Berpikir olehmu, di sini ta'ammal ini fi'il amar. Tapi dalam kitabnya kita baca ta'ammulun. Kalau kita baca ta'ammulun berarti kita atah ke atas tadi, bermula cara mengurangi makan itu berpikir. Itu kalau kita baca ta'ammulun masdar. Tapi kalau kita baca fi'il amar kayak di sini ta'ammal, berpikirlah kamu fi madarri kasratil akli, pada bahaya, madar jamak madar. Nah, berpikirlah kamu pada bahaya-bahaya banyak makan. Wahya, dan bermula dianya bahaya banyak makan itu al-amradu, penyakit. Banyak makan, banyak penyakit. Wa kalalatut tabi'i, dan tumpul tabiat. Arti tumpul tabiat, tumpul pikiran. Banyak makan pikiran ya, loading lama. Wakila, dan dikatakan orang, al-bitnatu tuthibul fitnah. Bitnah itu penuh perut. Bitnah itu perut kita selalu penuh. Al-bitnah, bermula perut yang selalu penuh. Tuthibul fitnah, itu menghilangkan ia akan fitnah, kecerdasan. Jadi kalau selalu kenyang itu, malah kalau kenyang ngantuk, jadi menghilangkan kecerdasan. Hukia an Jalinus, dihikayahkan orang dari Jalinus. Jalinus tabibun, tabib dan filosof Yunani. Lahir tahun 126 Masehi, wafat tahun 1900 Masehi. Jalinus. Ada tambahannya dalam syarahnya, dalam kitab nggak ada penjelasan Jalinus siapa. Hukia, dihikayahkan orang dari Jalinus, annahu qala, bahwa sungguh Jalinus berkata ia. Ar-rumanu naf'on kulluhu, bermula rumman. Rumman apa? Buah delima apa? Ar-rumman, bermula rumman itu naf'on, bermanfaat, kulluhu, seluruhnya rumman. Katakanlah buah delima misalkan, saya lupa artinya. Buah delima itu bermanfaat seluruhnya, semua bahagiannya bermanfaat.
Wasamaku dararun kulluhu, dan bermula ikan itu bahaya seluruhnya. Nah, ini pasti ada yang protes, masa ikan katanya baik untuk kesehatan. Artinya menambah protein. Nah, tapi di sini dan bermula ikan itu dararun, bahaya, kulluhu, seluruhnya ikan. Tapi yang penting di sini bukan itu. Tadi delima semua bagiannya bermanfaat. Katakanlah ikan bahaya semuanya, tapi wa qalilus samaki khairun min katsirur rumman. Bermula sedikit ikan itu lebih baik daripada banyaknya buah delima. Nah, walaupun ikan tadi katakanlah bahaya misalkan, tapi kalau sedikit tetap lebih baik daripada makan rumman banyak. Artinya semua yang banyak itu jadi bahaya kalau banyak. Wa fihi aidan itlaful mali, dan sabit padanya banyak makan pula itu itlaful mal, menghilangkan harta. Jadi kalau banyak makan otomatis boros berarti menghilangkan harta. Wal aklu fauqa syab'i dararun mahdun, dan bermula makan di atas kenyang itu bahaya semata-mata. Bahaya banget kalau makan melebihi kenyang, karena aturannya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Wa yastahiqu bihil iqaba, ini wadaril akhirah, maksudnya fi daril akhirah, berhak ianya seseorang dengan sebabnya makan di atas kenyang, berhak ianya seseorang dengan sebab makan di atas kenyang akan siksa fi daril akhirah, di negeri akhirat. Jadi kalau makan terlalu kenyang, niatnya enggak benar, itu kita bisa mendapatkan hukuman siksa, jadi haram hukumnya. Wal akulu baghidun fil qulub, dan bermula orang yang banyak makan itu memang dibenci fil qulub, dalam hati-hati manusia yang sehat, manusia yang normal enggak suka kepada orang yang banyak makan. Akul faul, jadi amsilah mubalaghah, orang yang banyak makan. Baghidun artinya mabghud, jadi kalau isim fa'il wadan fa'il biasanya bermakna maf'ul. Wa tariqu taqlilil akli ay ya'kulal at'imata dasimata wa yaqdima fil aklil altafa wal ashha, dan bermula cara mengurangi makan itu ay ya'kulal at'imata dasimah, itu bahwa makan akan makanan-makanan yang berkuah. Dasimah kuah kalau nggak salah. Cara mengurangi makan dulu makanan-makanan yang basah. Wa yaqdima fil akli, mendahulukan ia dalam makan akan altaf yang lembut, wal ashha, dan yang paling diinginkan. Makan dulu yang paling diinginkan, yang kecil-kecil, pelan-pelan. Cara mengurangi makan. Kenapa? Karena kalau kita makan yang tidak kita sukai dulu, begitu kita udah makan, selesai makan kita lihat makanan ada yang paling enak. Akhirnya keinginan lagi untuk makan lagi. Tapi kalau udah kita makan yang paling kita suka duluan, begitu ada makanan yang lain yang nggak terlalu kita sukai, kita nggak akan makan lagi. Itu maksudnya. Jadi cara mengurangi makan yaitu makan akan makanan yang berkuah dulu. Wa yaqdima, mendahulukan dalam makan al-tofa, kan yang lembut dan yang paling diinginkan, ashha. Wala ya'kula ma'al ja'i, dan tidak makan ma'al ja'i, bersama orang yang lapar. Di kitab jai'an jamak, tidak makan bersama orang-orang yang lapar. Maksudnya bagaimana? Kalau makan, kita jangan makan bersama kumpulan orang-orang yang lapar. Karena kalau orang-orang yang lapar, pasti makannya lahap banget, makannya banyak banget. Nanti memancing kita untuk pengen makan banyak juga. Nah, begitu maksudnya. Illa idza kana lahu ghardun sahihun. Jadi illa ini bukan illa jangan makan bersama orang yang lapar. Nah, tapi ini kecualinya ini. Bermula makan di atas kenyang itu mudarat. Illa, kecuali idza kana lahu, apabila adalah baginya seorang itu ghardun sahihun, maksud yang benar. Jadi makan banyak itu terlarang, kecuali apabila adalah baginya seorang itu maksud yang benar, ada tujuan dari makan banyak. Apa contohnya? Bi ayyataqawwa bihi 'ala siyami was shalah wal a'mali syaqqati, dengan bahwa kuat yataqawwa, dengan bahwa menjadi kuat dengan sebabnya makan banyak, kuat ala siyami, untuk puasa dan untuk sholat dan untuk amal-amal yang berat. Ketika kita tujuan makan banyak, besok mau pergi ke sawah, mau pergi ke gunung, atau mau puasa besok hari, atau biar besok kuat belajar dan seterusnya. Nah, itu boleh. Falahu zalik,
maka sabit baginya itu demikian. Artinya boleh baginya makan banyak ketika itu. Ya, alhamdulillah. Sudah selesai pasal kelima. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.